punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Oke, Afan Kurniawan, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusdam Ardiansyah, Reza Sandi, Iko Julian Junior, dan Sumari. 9 orang korban meninggal dari sejak peristiwa 25 Agustus sampai hari ini. Bapak Ibu semua. Andika Lutfi. Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Ya, seperti biasalah kita di sini gitu sharing, kita nongkrong. Ya, jadi nggak usah malu-malu. Gue juga sekarang pengen tanya kabar kalian gimana, teman kalian gimana setelah belakangan ini terjadi demo nasional ya. Ya biasalah, karena orang-orang itu berulah dan mereka seperti mengabaikan kita gitu loh ya. Jadi nggak heran kalau memang aksi ini tuh bakal panjang. Cuman aksi ini tuh terlihat gitu loh, kualitas kita nih sebagai masyarakat ada kemajuan gitu loh ya, bener-bener kayak merangkul, dan klaster-klasternya tuh ketahuan tuh. Ada ternyata yang memang betul-betul terafiliasi, ada yang memang benar-benar partisipan dan mereka benar-benar tulus demo untuk perbaikan gitu loh. Kerennya tuh di sini ya, gue salut sih kayak bisa masyarakat kita nih benar-benar bisa kondusif gitu loh demo ya kan. Jam 3 balik menyuarakan sama aparat-aparat juga bagus ya kan. Senin Selasa sih, tapi kalau Sabtu Minggu tuh chaos tuh ya. Pokoknya sekarang nih demonya peningkatan lah. Jadi ya masyarakat kita nih benar-benar kayak ya udah, dia demo, dia nyampein aspirasinya, terus jam 3 balik, nggak ada anarkis, nggak ada provokasi ya. Sekalipun ada itu langsung masyarakat yang demo gitu loh yang nertipin dia secara langsung. Jadi nggak perlu sampai ada aparat-aparat yang datang gitu loh untuk menindaklanjutin. Jadi kita juga sebagai masyarakat ikut menertibkan gitu loh. Jadi ya supaya biar terhindar nih dari provokasi, karena kan selama ini alasannya gitu, masyarakat demonya merusak ini, dan masyarakat demonya melakukan ini. Akhirnya jadi alibi lah, alibi bagi aparat, alibi bagi pemerintahan juga ya. Akhirnya kita semua hanya berputar di lingkaran itu. Kita hanya ya lempar-lemparan bola panas, nggak tahu siapa yang lempar sebenarnya kan. Tiba-tiba kita udah rusuh aja, mereka udah balik kandang, udah beres-beres. Mereka cuma ngeliatin kita kali di tengah-tengah kita lagi rusuh, mereka ya berhasil, dia seneng. Tapi sekarang ini kalian kasihan, mampus, habis loh, gagal kampanye ente, agenda setting lu gagal, hari Sabtu Minggu lu gagal, merusak. Dan kita benar-benar bisa merangkul men ya, walaupun Sabtu Minggu itu pecah sih lumayan, karena gue tuh malam Sabtunya itu gue ada ke arah Jakarta nge-survive temen, karena dia ketembak sininya nih, bolong ya. Temen gue juga lihat-lihat demo kan, jadi lihat demo terus dia ngelihat orang dipukulin sama aparat gitu ya di tengah-tengah. Tiba-tiba dia ditembak sini, bolong kan, dua peluru, untung peluru karet ya. Tapi itu gue OTW dari
Kalimalang dari Sudirman, Kalimalang, Cawang, Semanggi, Sudirman, gua arah Kebayoran. Itu benar-benar memang akses ditutup gitu ya, banyak lah yang jalan-jalanan ditutup. Untungnya gua nggak lewat Jatinegara. Kalau gua lewat Jatinegara, wah itu bisa chaos sih, karena benar-benar senjata api tuh ada tuh malam minggu itu, hari Sabtu tuh benar-benar ada ya, karena memang Sabtu Minggu itu kan harusnya kan dia hari tenang ya, cuman memang ada nih pemantik-pemantiknya gitu loh. Ya kasiannya hampir aja kita tuh diadu domba gitu, hampir hampir lempar bola-bola panasnya tuh hampir panjang gitu loh. Tapi ya untungnya sih gue selamat lah, gue pulang. Kalau enggak gue nggak bisa nih bikin konten sekarang. Ini udah siap ke motor. Kayak motor mana kau udah. Gue berangkat tuh sekitar jam 11-an dari rumah, dari Bekasi sampai sana jam 12 lah. Cepet kok, itu lancar jalanan, bener-bener Jakarta tuh mati, kayak ya nggak ada aktivitas lah. Itu benar-benar gue balik, gue ngecek berita gitu ya, kan media-media konvensional nggak ada tuh. Gue ya dari konten kreator aja, taunya dari influencer gitu kan, berita-berita di Jakarta gitu, terus ada oknum. Besoknya itu provokator ini coba mereka ke Bekasi gitu kan. Nah terus gue mantau kan sekitar jam 12-an itu masih aman, cuman sorenya itu mereka tiba-tiba tuh chaos gitu loh, padahal itu nggak ada mereka demo-demo. Kan kalau kayak orang demo biasanya nyampein itunya di depan orangnya gitu kan, bernarasi orasi gitu di depan aparat gitu kan, nyatain. Ini tuh kayak nggak ada, kayak nggak ada keseriusannya gitu, demo tiba-tiba rusuh aja, chaos gitu. Terus juga ya masyarakatnya itu nggak tahu ya masyarakat mana. Itu sorenya terus gue dari arah Sumarekon terus puter balik malamnya itu jam tujuan tuh kayak wah Din udah mulai rame nih, karena bekasan tadi sore kan udah mulai ya, polisi udah juga mulai siap-siap. Masyarakat sekitar situnya tuh kayak cuma nontonin doang, jadi benar-benar kayak nggak ada demo, tapi kayak ada ribut gitu loh, ada ribut kayak masyarakat versus polisi gitu loh. Jadi nggak ada demo tuh, benar-benar ya yang maju-majuin juga ya kalian tau lah orang-orangnya memang benar-benar terafiliasi lah. Maksudnya memang orang-orang ini turun bukan karena tujuan demo menyampaikan keresahan gitu loh, mereka ya ada tujuan lain gitu loh. Ya akhirnya memang Sabtu Minggu itu demo chaos lah. Tapi Senin Selasa nih, ini hari Selasa ya, Senin tuh aman, kondusif, bagus, karena ya Sabtu Minggu itu benar-benar jadi pelajaran. Itu masyarakat kita tuh Sabtu Minggu kan mereka berhasil kan ngedemo ya kan, bikin kericuhan, berhasil lah mereka, terbilang berhasil walaupun nggak 100%, tapi ada kerusuhannya ya. Senin Selasa kan udah memang hari-hari demo gitu ya, itu benar-benar kondusif sih. Maksudnya ya pemerintah juga nerima kita dengan baik, masyarakat juga datang menyampaikan aspirasinya, menyampaikan argumennya, menyampaikan tuntutannya.
banyak kok yang welcome di beberapa daerah juga. Saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu. Ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Perjuangan kita tuh masih panjang maksudnya. Perubahan, revolusi itu kita masih panjang, dan kita pun belum merdeka secara utuh. Kita tuh belum pernah perubahan dan revolusi itu secara utuh, belum pernah, karena masih sama, circle-nya tuh masih sama. Ya semoga benar-benar proses yang kita sedang jalani sekarang ini benar-benar akan menghasilkan revolusi seutuhnya, perubahan seutuhnya. Udah nggak ada lagi kayak pemerintah memeras rakyat, ya kan, udah nggak bisa lagi tuh ya, karena seharusnya nih ya, kalau kita lihat dari demo kemarin dan sekarang tuh masyarakat kita tuh lebih cerdas gitu loh ya, walaupun merangkulnya tuh agak susah, karena kalian ini sekarang lebih gampang gitu memprovokasi kita tuh, lebih gampang karena sekarang media gampang lah, jadi fokus masyarakat tuh gampang banget buat dialihin. Tapi tenang aja masyarakat kita nih sedikit lagi udah mulai berkembang lah, ada peningkatan, makanya tunggu aja. Dan ya gue yakin kalau misalkan memang perubahan yang sekarang ini akan menghasilkan negara, masyarakat, dan kualitas kita nih sebagai negara dan bermasyarakat itu makin berkualitas gitu. Jadi udah nggak bisa lagi masyarakat kita dibodoh-bodohi, kalian udah nggak bisa mengeksploitasi kita, udah lebih kritis, kita udah bisa lebih memilah. Ya karena kalau gue lihat sekarang nih, karena memang masyarakat udah terlalu muak kali ya, apatis dan ngerasa bodoh amat gitu sama keadaannya, karena udah terlalu kerasa banget gitu loh. Jadi ya masyarakat mau nggak mau membangunkan diri dan membangunkan teman-temannya gitu. Ya terakhir, semoga terus-terusan demo kita bisa lebih kondusif. Terus pemerintah juga udah nggak usah mikir kita tuh masyarakat yang rusuh, kita tuh masyarakat yang merusak. Kalian itu sebetulnya dari orang-orang kalian juga. Ya, jadi kita nih sebagai masyarakat, kita sebisa mungkin kondusif. Tujuan kita tuh benar-benar pure mau menciptakan Indonesia yang lebih baik. Ya, jadi semoga demo kedepannya bisa terus-terusan kondusif, dan kita sebagai masyarakat dan pemerintah bisa memiliki sinergi yang kuat gitu, supaya menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Saya tidak pakai tabeng, saya tidak pakai apa-apa. Tapi pakai sepatu kuat. Baik, hadirin kalian, dari pertama kalian datang ke sini, saya sudah mendengar semua aspirasi. Pak, di sini yang menyampaikan protes adalah kami. Jadi Bapak diam, kami yang menyampaikan. Sepakat? Silakan. Oke. Ya. Oke. Tadi kan kalian minta saya untuk bicara. Oke, tapi kepanjangan saya kira. Ya sudah. Saya sampaikan, saya dengar semua. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Gitu, oke. Sekian konten gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Ya harap dimaklum, dan jika ada kritik silahkan disampaikan. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.